Salam, perkenalkan nama saya Rene Sorbu, kelas A semester 2 dengan NIM 103-2024-0124. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan inklusif dengan topik desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. Pengertian pendidikan inklusif yang pertama adalah pendidikan inklusif memberikan kesempatan belajar kepada semua anak, termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, menghapus tuntutan belajar melalui penyesuaian sistem dan lingkungan. Yang ketiga, menempatkan semua peserta didik dalam sistem pendidikan reguler. Mana pendidikan inklusif ini adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada penerimaan dan keberagaman semua anak tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, intelektual, atau sosial. Semua anak berhak belajar di sekolah reguler bersama teman-teman lainnya. Pendidikan ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan hambatan belajar, serta memastikan bahwa setiap siswa mendapat layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut adalah tujuan pendidikan inklusif, yaitu menyediakan atau memberikan akses belajar yang setara bagi semua siswa. Yang kedua, mengembangkan potensi anak secara optimal yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing siswa. Yang ketiga, menumbuhkan nilai empati dan toleransi di kalangan peserta didik. Yang keempat, menciptakan lingkungan sekolah yang menghargai keberagaman. Dengan begitu, setiap anak merasa dihargai, diterima, dan mampu berkembang semaksimal mungkin. Yang berikut prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif memiliki beberapa prinsip-prinsip, yaitu perencanaan pendidikan inklusif berlandaskan beberapa prinsip, yaitu pertama, aksesibilitas. Semua anak harus bisa mengakses pendidikan, di mana semua anak dapat mengakses fasilitas dan pembelajaran. Yang kedua, kesetaraan, di mana kesetaraan ini membuat semua siswa memiliki hak yang sama untuk belajar dan mengembangkan potensi masing-masing. Yang ketiga, partisipasi aktif, di mana partisipasi aktif ini memberikan semua siswa terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, kehormatan terhadap keberagaman. Setiap anak unik dan perlu dihargai. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi adalah kerjasama antara guru, orang tua, dan para tenaga ahli. Kolaborasi di sini adalah pendidikan inklusif memerlukan kerjasama antara guru, orang tua, tenaga ahli, dan masyarakat. Yang berikut, tahapan 1, identifikasi awal. Langkah awal perencanaan inklusif meliputi yang pertama, mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus atau biasa disebut PDBK. Yang kedua, melakukan asesmen awal, observasi, wawancara, dan tes psikologi. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan profesional, dalam arti psikolog atau terapis. Yang keempat, mencatat semua kebutuhan individual setiap siswa, sehingga kolaborasi dengan semua beberapa langkah ini tujuannya adalah mengetahui kebutuhan, potensi, dan hambatan yang dimiliki anak sehingga sekolah bisa menyiapkan pendekatan yang tepat. Yang berikut, tahapan 2, perencanaan kurikulum dan sarana. Setelah diidentifikasi, sekolah menyusun rencana inklusi, yaitu yang pertama, merancang kurikulum yang fleksibel dan akomodatif. Yang kedua, menyediakan alat bantu belajar
seperti audio, visual audio atau senotori. Yang ketiga, menyesuaikan infrastruktur, yaitu akses kursi roda, toilet ramah disabilitas. Yang keempat, menyusun RPP yang memperhatikan diferensiasi kebutuhan siswa sehingga semuanya relevan dengan kebutuhan siswa. Yang berikut, tahapan 3, pelaksanaan inklusif. Langkah pelaksanaan mencakup yang pertama, penerapan metode pembelajaran bervariasi seperti diskusi, praktik, dan multimedia. Yang kedua, guru sebagai fasilitator dan pendamping belajar. Yang ketiga, interaksi sosial antar siswa didorong agar terbentuk empati. Yang keempat, penggunaan pendekatan individual sesuai kemampuan siswa, sehingga guru menggunakan strategi pembelajaran yang variatif seperti diskusi, kerja kelompok, dan metode visual. Penggunaan alat bantu belajar untuk siswa yang memerlukan, sehingga tujuannya untuk semua siswa merasa nyaman, terlibat, dan mencapai kemajuan. Yang berikut, tahapan 4, evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kebutuhan dan perkembangan individu siswa. Yang kedua, membimbing berkala. Kebutuhan dan perkembangan individu siswa, yang pertama yaitu memastikan kemampuan siswa sesuai potensi masing-masing. Yang kedua, membimbing berkala, yaitu oleh guru kelas, BK, dan ahli terkait. Yang ketiga, penilaian formatif dan sumatif, yaitu harian dan akhir semester untuk mengukur pemahaman. Yang keempat, penyesuaian strategi belajar, yaitu jika ditemukan hambatan dalam proses belajar. Jadi evaluasi dilakukan secara formatif atau biasa disebut selama proses belajar, dan sumatif adalah evaluasi dilakukan di akhir pembelajaran. Yang berikut juga ada penilaian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Terus ada juga monitoring, yaitu dilakukan oleh guru, konselor, dan jika perlu tenaga ahli dari luar. Yang terakhir adalah hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki metode, strategi, dan dukungan yang diberikan kepada siswa. Yang berikut, peran guru, sekolah, dan orang tua. Pendidikan inklusif ini hanya akan berhasil jika semua pihak terlibat, yaitu yang pertama, guru. Guru ini adalah sebagai fasilitator